Oke, hai, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue, Nisa. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe. Yes, ditunggu dari sekarang ya, karena subscribe itu gratis. Oke, baik teman-teman, di video kali ini gue agak sedikit berbeda karena gue menggunakan pakaian yang sedikit aneh dan kalian mungkin bingung ya ini apaan. Kalau kalian perlu tahu, ini adalah sarung. Yes, ini namanya sarung salungka. Salah. Ini namanya rimpu salungka. Kalau kata orang Bima, sarung yang digunakan di tubuh kalian itu namanya rimpu. Itu ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah, karena ini udah malam, udah sekitar jam 11. Jadi gue kayak bingung gitu mau nyari baju apa buat konten, jilbab yang cocok apa buat bikin konten. Jadi gue terpaksa gue pakai sarung aja nih ya kak. Nih sarungnya gue balut, gue lilit, gue pakai di kepala. Dan ini sarung adalah sarung khas dari Bima yang biasa disebut namanya itu rimpu salungka. Kalian boleh searching kalau kalian penasaran apa sih itu rimpu. Gitu dah pokoknya. Baik, di sini gue akan ngejelasin terkait tentang fadilah surah Al-Waqiah. Bener gak sih surah Al-Waqiah bisa membebaskan kita dari hutang puluhan juta, miliaran dan lain-lain? Yes, gue mau bilang kalau itu benar. Jadi di sini pengalaman pribadi gue adalah gue terbebas dari hutang 60 juta dalam jangka waktu 3 bulan dengan membaca surah Al-Waqiah. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal sih, tapi ya emang kenyataannya begitu. Nah, terakhir gue membaca surah Al-Waqiah itu barusan. Jadi sampai detik ini gue nggak pernah putus membaca surah itu. Dan pada saat itu gue ngamalinnya itu dengan gue targetin gitu, kayak misalkan setiap lu sholat wajib dalam setiap waktunya lu targetin lu baca 3 kali, terus misal subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, terus maghrib 3 kali, isya 3 kali, kayak gitu. Kalaupun kalian mau nambahin lebih dari itu lebih bagus. Tapi gue mau bilang ke kalian guys, kalau kalian baca dengan target setiap abis sholat 3 kali, gue jamin besokannya kalian dapet duit. Jangan kan besok hari itu pun kalian baca dapet duit. Ini pribadi dari gue, jangankan kalian membaca ya dengan target gitu, kalian mendengar saja murotal yang ada di YouTube, cuman kalian ngedengerin doang, gue jamin kalian dapat uang. Gue jamin tiba-tiba ada yang ngasih duit. Itu pribadi dari gue dan itu kenyataan di gue terjadi. BTW gue mau minta maaf dulu kalau ada suara-suara berisik apa, itu karena hujan guys. Ini hujan guys, di Jakarta hujan. Jadi itu pengalaman gue sih selama 3 bulan itu. Gue targetin baca Al-Waqiah untuk ngebebasin hutang. Ya, dipikir-pikir gaji sekitar 3 juta, 4 juta lebih, utang 60 juta dalam jangka waktu 3 bulan, cuman baca Al-Waqiah kok bisa lunas? Dipikir-pikir sih nggak masuk akal ya, tapi emang kenyataannya begitu. Jadi gue mau jelasin proses kenapa gue bisa lunas utang itu dengan membaca Al-Waqiah gitu kan. Jadi kan gue nggak pernah putus nih baca surah Al-Waqiah. Jadi ada satu dimana gue bilang ke temen gue gini, karena kan gue mikir nih kan gaji gue minus cuman buat bayar utang doang. Sampai seketika gue punya temen yang keuangannya lebih baik dari gue bilang sama dia dengan memberanikan diri, gue bilang gue punya utang sekian, terus gue punya gaji sekian, terus gue mau minjem uang ke lu sekian, lalu gue cicil dalam jangka waktu sekian, kira-kira lu berani nggak kasih kepercayaan ke gue? Begituin kan. Dia nggak ngasih keputusan secara langsung sih, tapi dia berpikir dulu. Dan akhirnya setelah dipikir-pikir, dia memberanikan diri untuk meminjamkan uang ke gue dengan nominal sekitar waktu itu sekitar 10 juta ya. Uang gue, utang gue tuh udah sisanya itu udah 10 juta. Udah 10 juta atau 15 juta gitu. Udah sekitar segitulah, sisanya udah habis gitu. Sisanya udah
perintilan-perintilannya lah gitu kan, persisanya perintilan-perintilannya, tapi yang nominalnya besar segitu gitu kan. Akhirnya dia minjemin, dan alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan berlalu gitu, utang gue lunas guys. Alhamdulillah banget, cuma baca Al-Waqiah utang gue lunas. Terus juga selama 3 bulan itu kayak gue tuh nggak cuman muluk-muluk dikasih baca Al-Waqiah lu dapat duit, kan nggak mungkin kan lu doa tapi nggak ada usahanya, nggak ada kerjanya. Ya memang seketika ada lu berdoa lu dapet duit, ada gitu kan, tapi Allah tuh kayak nggak bakalan kayak gimana ya, pokoknya gue mah pada saat itu gue baca Al-Waqiah, gue sembari kerja ya kan buat bayar utang. Nah, gue kan dulu tuh kan kerjanya jadi OB tuh kan, gaji gue sekian juta gitu kan, gue kerja malamnya gue kuliah gitu. Terus selama gue kerja itu gue tuh kayak sering dapet yang namanya OB kan suka ada uang sampingan gitu, uang tips gitu. Lu tau uang tips gak sih ya? Uang tips tuh kan. Nah, gue kalau misalkan disuruh beli makan sama karyawan, suruh beli bubur, suruh beli apapun itu suka dikasih uang tips. Nah, dari uang tips itu gue bisa ngelunasin utang gue gitu. Jadi uang tips itu gue pakai buat nyambung hidup, uang gaji gue pakai buat bayar utang kayak gitu guys. Ya alhamdulillahnya sih gue sering dapat uang kaget, kayak gue tiba-tiba dapet amplop 300.000, tiba-tiba dapet amplop 2 juta, pernah tiba-tiba dapet amplop lebih dari 5 juta. Oh my god, itu kalau gue ingat itu merinding sih. Gue tuh pernah dapat amplop sekitar 2 juta di kamar mandi, amplop untuk gue gitu kan. Jadi gue sebelumnya tuh habis baca surah Al-Waqiah 30 kali dalam waktu 3 jam dengan Latin. Bacanya Latin ya, bukan bacanya Latin, bukan baca Arabnya gitu kan. Gue gembleng gitu kan, cepet ya namanya lagi kerja kan, tapi jam 2 kan, kalau jam 2 nggak terlalu banyak banget kerjaan kan waktu itu. Akhirnya gue gembleng karena gue lagi pusing banget, butuh duit buat nutup lubang gitu, nutup lubang lagi. Dan sampai akhirnya setelah gue selesai sholat duha, gue kembali ke kerjaan gue, ke kamar mandi. Ya, ini mebel mah ke kamar mandi ya guys. Terus gue buka pintu, jegrek, wow ada amplop ya nggak sih. Gue lihat amplop untuk Mbak Nisa, terus gue buka isinya, ada duit guys, duitnya 2 juta guys, 2,5 juta apa 3 juta ya gue lupa. Terus gue mikir, wow duit siapa nih, gue takutnya kan duit karyawan ketinggalan gitu kan. Kalau pikir logika nggak mungkin sih orang ninggalin duit gitu kan secara tiba-tiba sebesar itu. Tapi mungkin sih ada juga yang mungkin mau ngetes. Kayak akhirnya gue tanya ke sekretarisnya, Mbak maaf ini uang siapa ya ketinggalan di toilet, gituin. Oh enggak Mbak Nisa, itu untuk Mbak Nisa. Langsung kayak ya Allah makasih ya Allah, habis baca Al-Waqiah ya Allah dapet duit. Gue langsung kayak gitu kan, lumayan buat berutang. Nah, gue bilang ke sekretarisnya, serius Mbak buat saya? Terus kata dia, iya beneran ini bukan uang orang yang ketinggalan kali gitu, ada karyawan mana gitu masuk, tamu atau siapa yang tinggal. Enggak Mbak Nisa, itu dari divisi kami buat Mbak. Oh my god. Kipas duit guys. Iya alhamdulillah dapat duit cuma buat bayar utang, nggak apa-apa udah, yang penting utang gue lunas. Jadi banyak sih sebenarnya semenjak gue baca Al-Waqiah itu gue sering dapet duit dadakan, uang tiba-tiba, uang kaget gitu sering banget. Terus gue mau bilang buat ya temen dan ibu bapak, malu sumpah gue malu sumpah, pasti dilihat ini sama mantan bos. Aduh thanksin aing, aduh mau bilang kepada mantan bos saya yang dulu telah mempekerjakan saya sebagai OB dan nitip makan berbagai macam makanan dan rupa. Makasih uang tipsnya, berkat uang tips ibu bapak saya jadi bisa melunaskan hutang ya. Yang nggak muluk-muluk sih, terima kasih aja udah, uang kagetnya doa saya nggak pernah putus sampai sekarang untuk kalian semua. Jadi gue mau bilang guys, sampai detik ini pun gue nggak lepas baca Al-Waqiah karena ya manfaatnya luar biasa. Sampai gue hatam sama surah Al-Waqiah itu, sampai gue dibilang tuh aku kena hafal gitu, sampai gue dibilang Mbak Nisa hafal ya sama surah Al-Waqiah. Ada salah satu
karyawan bilang gitu ke gue, iya mbak, gue tuh ngapain Al-Waqiah itu karena buat bayar utang. Aduh ya Allah, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi tentang Fadilah Surah Al-Waqiah guys. Gue udah ngasih kuncinya ke kalian, tinggal bagaimana caranya kalian membuka gemboknya itu. Terserah kalian mau praktek ya silakan, alhamdulillah. Nggak mau praktek ya udah, ya terserah kalian. Mau percaya sama gue ya bagus, nggak percaya ya udah terserah kalian. Yang terpenting di sini gue membagikan sesuatu secara real dan fakta. Yes. Jadi ya itu guys. Kalau ditanya utang gue apaan aja, banyak, gue bingung utang gue apa aja lagi sampai gue lupa. Ya gitulah pokoknya. Jadi buat kalian yang kayak terkena uang riba, uang bunga, bingung dapat duit dari mana dan lain-lain buat nyambung hidup, silakan praktek aja apa yang gue bilangin, baca tuh Al-Waqiah, dengerin aja, udah dengerin. Kalau nggak mau baca, dengerin aja, lu dengerin dapet duit kok bangsa, 20.000 ya lu dapet, beneran gue kagak bohong. Lu praktek deh, udah praktek, nggak usah banyak bacot gitu guys. Jadi selama ini ya itu, sampai detik ini gue masih membaca surah Al-Waqiah, bahkan sampai gue putus kontrak terakhir jadi OB 2 tahun yang lalu. Kan gue udah 2 tahun nih nganggur ya, sampai saat ini gue masih baca surah Al-Waqiah. Dan selama nganggur ini hidup gue jadi lebih tentram. Walaupun gue nganggur tapi duit gue alhamdulillah ada aja lah, cukup ya, tapi nggak sebanyak yang kalian kira, tapi setidaknya cukup lah buat ngisi perut gue yang kosong ini ya. Ya itulah guys. Jadi 5 tahun gue jadi OB, 5 tahun berapa tahun ya gue kena utang tuh kan. Terus baru sekitar tahun 2000 pas gue putus kontrak kemarin tuh, terakhir tuh gue putus kontrak tuh di 2018, 19, 20 ya 2018 gue putus kontrak. Di situ juga detik itu terakhir utang gue lunas. Dan selama 2 tahun gue nganggur sampai saat ini gue menjadi YouTuber, belum kerja lagi karena ijazah gue belum turun, yang kan ya satu belum turun, belum wisuda juga. Sampai detik ini gue cuma ngedewamin Al-Waqiah. Kalau gue gak punya duit udah gue baca Al-Waqiah aja, udah ya Allah gak punya duit, pencambung hidup gak punya duit, gue baca Al-Waqiah. Sekalipun gue minta duit ke emak gue, kalau emang itu bukan rezeki gue, mau gue ngotot sama nyokap gue minta duit gak bakal dikasih kalau emang bukan rezeki lo gitu guys. Jadi teman-teman itu aja, gue sampai nggak bisa ngomong sekencang apapun lagi karena gue tuh udah kayak oh my god, kalau ingat masa-masa itu sedih dan terharu gitu. Jadi guys, kalau kalian mau banget terbebas dari hutang, dilancarin rezekinya, ya silahkan praktek aja apa yang gue bilangin ke kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat banget untuk kalian ya. Kalau memang video ini bermanfaat ya udah komen dong di video ini bagaimana ya kan, ya komen deh, komen kalau memang video ini bermanfaat guys untuk kalian. Gue udah malam banget ini, udah malam, udah ngantuk, sekarang waktunya tidur. Jadi terima kasih udah menonton video ini, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktek. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen video ini jika memang video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah.